Jadi gimana Bang hasil dari informasi penangkapan anak pejabat di Kerawang itu Bang? Oke, jadi gini. Udah, gua mandi dulu ya. Siap. Hasilnya gimana Bang? Jadi gini, berawal dari kita dapat informasi, kita melakukan penangkapan kepada saudara Pungki. Saudara Pungki adalah target yang kita sudah incar ya. Di saudara Pungki ini kita dapatkan 5 buah ekstasi. Kemudian kita kembangkan, saudara Pungki kita kembangkan ke siapa saja dia menjual. Kemudian muncullah salah satu nama atas nama orisinal AL ya. Itu. Kemudian kita kembangkan, kita cari dan kita temukan di rumahnya. Yang bersangkutan ada di rumahnya, kemudian kami lakukan ada pemeriksaan dan penggeledahan di rumah, disaksikan sama orang rumah di sana. Di yang bersangkutan kita temukan ada pipet dan sedotan. Hasil keterangan yang bersangkutan bahwa setelah itu kita amankan ke kantor dan kita lakukan tes urin. Hasil tes urin emang di sementara ini tes urin kami kemarin langsung tes urin hasilnya negatif. Karena hasil keterangan yang bersangkutan terakhir pakai itu sekitar 3 minggu ke belakang. Dan ini ada kesesuaian dengan keterangan saudara Pungki, yaitu yang menjual, itu bahwa saudara Awi ini sekitar 3 mingguan membeli ke yang bersangkutan. Gitu loh. Jadi hasil urin yang kita laksanakan adalah negatif. Kemudian kami tidak cukup di situ, kami kemudian berkoordinasi dengan pihak BNNK atas petunjuk dari pimpinan kami dan sesuai dengan prosedur kami koordinasi dengan pihak BNNK bahwa yang bersangkutan dari hasil urin sementara bahwa mereka yang bersangkutan adalah pengguna fasib. Kita koordinasi dengan pihak BNNK dan pihak keluarga pun sangat kooperatif bahwa anaknya supaya dilakukan pengobatan atau rehab. Akhirnya pihak keluarga tadi malam membuat surat permohonan kepada kami untuk dilakukan rehabilitasi seperti itu. Kami tidak lanjuti dengan koordinasi dengan BNNK. Pagi tadi kami dorong saudara Alwi ini untuk ke BNNK untuk dilakukan asesmen untuk menuju rehab. Hasil informasi terakhir dari pihak BNN bahwa hasil urin negatif sama. Namun permintaan kami untuk dilakukan uji kelanjutan yaitu tes darah, sampel darah dan rambut. Saat ini anggota kami didampingi dengan pihak BNNK dan yang bersangkutan kita bawa ke Lido untuk dilakukan tes tersebut. Hasilnya mungkin sekitar 3 hari baru kita hasil. Namun demikian tetap kita akan pantau terus bahwa sesuai dengan permohonan dari pihak keluarga bahwa yang bersangkutan supaya dilakukan pengobatan, nanti hasilnya apa nanti ada rawat nginep maupun rawat jalan, kita mengikuti hasil rekomendasi dari tim BNNK seperti itu ya. Jadi itu gimana? Udah ada pidana atau hukuman lainnya? Seperti yang sesuai dengan aturan yang sudah jelas bahwa yang bersangkutan tidak ditemukan barang bukti dan hanya sebagai pengguna, namanya pengguna ini adalah satu korban dan korban penyalahgunaan itu wajib direhab ya. Jadi sanksi hukum sementara bahwa yang bersangkutan adalah itu tadi untuk dilakukan rehabilitasi sesuai dengan pasal Undang-Undang Narkotika pasal 127 ya, bahwa yang bersangkutan wajib untuk direhab ya. Untuk itu yang pengedarnya Pak? Pengedarnya ada di kita, udah kita kembangkan bahwa alhamdulillah dari pengedarnya pun kita lakukan atasnya kita dapatkan 3 tersangka. Semuanya mendapatkan ada BB masing-masing, ada yang 7 butir, ada yang 5 butir, ada yang 3 butir. Ya, untuk atasnya kita coba kembangkan ke jaringan atasnya. Ancaman hukuman untuk pengedar ancaman hukuman itu di minimal 5 tahun, maksimal 20 tahun. Ya, itu barang bukti hanya dari ekstasi aja. Ya, kalau barang bukti untuk bandarnya ekstasi, ya. Namun kan yang dia jual itu ke saudara Awi adalah sabu, ya seperti itu. Tersangka Awi itu Pak. apalagi Awi udah selesai, apalagi yang ditanya? Sekarang udah selesai. Udah selesai. Hasilnya? Awi kan sekarang rekomendasinya kan Udah direhab. rawat jalan. Di rehab rawat Iya, jalan. di BNNK. Jadi kami udah nyalakan BNNK, udah selesai. Oh, di BNNK sekarang. Iya.
udah clear. Oke, siap. Ya, Siap. jadi udah nggak ada lagi yang di ini. Oke. Semuanya udah clear semuanya. Udah BNNK semuanya. Udah di asesmen medis, udah apa segala macam. Hasilnya rawat jalan. Selesai. Oke, siap. 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 Terima kasih. Oke, Bang. Inilah gedung BN Kabupaten Karawang yang menghadapi Kepala BN Kabupaten Karawang. Itu juga ini kasus Kabupaten Karawang. Kami mau bertanya tentang ini Pak, tentang hasil tes dari tersangka Ali yang kebetulan kemarin kan waktu kita konfirmasi ke Polres, katanya sudah ada pelimpahan ke sini, sudah dilimpahkan untuk ke BNNK. Gitu. Nah, sekarang kita kan hanya ingin tahu bagaimana hasilnya. Sebelumnya kan waktu itu dites urin di Polres Karawang itu hasilnya negatif. Lalu akhirnya kan diminta untuk uji darah dan sampel rambut di Lido Bogor, didampingi dengan BNNK. Nah, menurut Pak Agus kemarin tuh, menurut Kasat Narkoba kemarin, hasilnya nanti akan diketahui 3 hari kemudian gitu. Setelah itu beberapa hari tidak ada ini, akhirnya kami mempromisi lagi ke sana. Menurut Pak Agus juga kemarin juga semua sudah dilimpahkan ke sini gitu. Nah, jadi tujuan kami ke sini hanya untuk menanyakan itu apakah hasilnya negatif atau positif gitu. Jadi kalau untuk hasil dari rambut memang kita tidak bisa kemukakan karena itu masuk rekam medis ya. Yeah. Rekam medis. Prinsipnya kita tetap mengacu kepada hasil awal kan negatif ya di urin. Yeah. Tapi yang jelas dilimpahkan ke kita karena memang secara hukum memang tidak bisa diproses dikarenakan jadi dari Polres itu meminta kita untuk memeriksa bahwa yang bersangkutan ini kira-kira termasuk kategori penyalahguna atau bukan seperti itu. Yeah. Nah, dalam menetapkan seseorang sebagai penyalahguna kita tidak pernah berpatokan dengan hasil tes. Kita selalu berpatokan dengan asesmen medis. Nah, dari asesmen medis yang dilakukan itu juga dari permintaan keluarga gitu ya, keluarga Polres karena yang melakukan asesmen medis adalah BNN. Nah, dari BNN sendiri kebetulan setelah kita periksa memang yang bersangkutan itu memenuhi kriteria penyalahguna tapi dengan tahap rekreasional. Jadi tidak penyalahguna yang berat. Oleh karena itu bisa dilakukan rehabilitasi rawat jalan dan itu sudah kita lakukan sampai sekarang. Seperti itu. Ya. Oke. Makasih ya. Jadi untuk proses rawat jalannya itu tersebut biasanya dari apakah di sang istilahnya pasien gitu kan ya. Saya pasien itu dibawa ke Bogor atau enggak, dilakukan di sini. Ke sini. Di BNN Karawang. Itu jadi dalam jangka waktu berapa lama tuh bisa? biasanya minimal 1 bulan sampai 2 bulan. Di setiap hari atau Seminggu sekali. seminggu sekali? Iya. Pengobatan seminggu sekali Iya. di sini langsung. Karena memang kalau di Karawang itu bisanya rawat jalan. Kalau rawat inap kita pasti rujuk ke Lido atau kemana. Iya. Tapi memang kalau saudara Alwi ini belum memerlukan rawat inap, masih bisa lakukan rawat jalan medis. Jadi penggunanya bukan pengguna berat atau mungkin hanya iseng atau gimana mungkin? Iya, betul sekali. Jadi kan ada kategorinya ya kalau Betul. penyalahguna kan ada tingkatannya gitu. Makanya dari hasil pemeriksaan kami ya masih bisa rawat jalan. Rekomendasi kami sebenarnya setelah kita rekomendasi seperti itu dari Polres sebenarnya bukan melimpahkan, menyerahkan untuk dilakukan tindak lanjut seperti itu. Kalau secara ini kan memang Polres yang sebetulnya kan yang apa istilahnya yang mengambil tersangka kan dari Polres gitu. Kalau kita prinsipnya di BNN ketika dimintai bantuan untuk pemeriksaannya kita bantu. Bekerja sama dengan Polres langsung. Betul. Jadi atas permintaan Polres. Betul sekali karena kan Polres untuk menentukan penyalahgunaan atau bukan kan butuh asesmen. Nah, asesmen memang biasa dilakukan di BNN. Ya, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Penjelasannya. Pak Alfiando ya Pak ya? Ya.